Presiden Jokowi apresiasi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Tangis Puan saat pidato paripurna terakhir DPR RI. Ridwan Kamil berkampanye di Waduk Aseri. Polisi periksa 16 orang tukang dalam peristiwa kebakaran Gedung Bakamla. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali rasanya di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia, perekonomian dan juga hiburan. Kalau bisa kita melihat terkait dengan pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, ini RK melakukan beberapa kampanye di berbagai daerah. Salah satunya ada di Jakarta di Waduk Aseni. Beliau ini melakukan sebuah kampanye dengan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh beliau ya. Betul. Salah satunya dengan kreatif dan juga ceria. Dan tak hanya soal Ridho berkampanye saja, Festi dan pemirsa, ini juga ada berita di mana Puan Maharani menyampaikan pidato terakhirnya di sidang paripurna. Namun yang menarik yang kita lihat bahwasanya memang Puan menangis ya saat menyampaikan pidato terharu, di mana memang ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia jikalau DPR banyak kekurangan dalam melaksanakan tugasnya. Dan kalau misalnya kita lihat dan juga kita ketahui bahwa seluruh anggota DPR ini telah memberikan yang terbaik terkait dengan tugas-tugas, apalagi kalau misalnya kita melihat pada periode 2019 hingga 2024 ini, pada periode atau bakti ini menghadapi semua berjibaku dengan adanya COVID-19. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan berita utama di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan dan juga penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai menyaksikan langsung ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Mandalika sukses menarik perhatian dunia dan memikat para penggemar balap motor baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan Presiden Jokowi terhadap acara ini juga menegaskan pentingnya olahraga internasional bagi Indonesia baik dari sisi pariwisata maupun ekonomi. Selain penyelenggaraan yang dinilai lebih baik, Presiden Jokowi juga mengapresiasi kehadiran kru lokal dari Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut menunjukkan dukungan terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal. Presiden juga menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang. Ia menegaskan bahwa segala kekurangan akan terus diperbaiki demi meningkatkan kualitas acara ini. Presiden turut menyampaikan bahwa pihak penyelenggara Dorna Sports memberikan tanggapan positif terhadap penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tahun ini. Presiden menyebut bahwa Dorna mengapresiasi budaya lokal yang ditampilkan dalam acara pembukaan ajang balap tersebut. Ya, saya melihat perkembangan dalam 3 tahun ini sangat baik, utamanya dalam manajemen. Manajemennya lebih baik, fasilitas juga terlihat semakin baik. Yang ketiga, untuk kru saya senang 3.000 kru yang ada di sini semuanya berasal dari NTB, yang saya senang. Harapannya untuk penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya seperti apa? Ya saya kira yang masih kurang kita evaluasi, perbaiki, yang masih kurang evaluasi, perbaiki, dikoreksi, perbaiki. Saya kira. Tapi dari komentar tadi, ya Bang, ya, Emilio tadi menyampaikan dari Dorna menyampaikan penyelenggaraan kita memang berbeda. Sangat baik, ada national anthem dan ada tarian yang juga sangat baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang pelantikan anggota DPR periode 2024 hingga 2029, DPR menggelar sidang paripurna terakhir pada periode 2019 hingga 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi kemarin. Dan sidang paripurna kali ini akan membahas kerjasama di bidang pertahanan serta laporan panitia khusus angket terkait penyelenggaraan haji 2024.
DPR RI menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi dengan Wakil Ketua DPR Dasko dan Lodwig F. Paulus. Adapun pembahasan sidang paripurna terakhir ini akan menuntaskan sejumlah pembahasan yang belum tuntas selama periode 2019-2024. Tidak hanya itu saja, nantinya Ketua DPR Puan Maharani akan menyampaikan pidatonya saat penutupan sidang paripurna terakhir periode 2019-2024. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024. Sehingga hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan paripurnakan, dan kemudian pidato terakhir penutupan dari Ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa terkait dengan sidang akhir paripurna 2019 hingga 2024 yang diselenggarakan kemarin di Kompleks Senayan Jakarta, di mana kalau kita melihat Puan Maharani begitu memberikan sebuah pidato yang sangat luar biasa, yang sangat mengapresiasi seluruh kinerja dari seluruh anggota DPR RI. Ya. Kita melihat bahwa Puan Maharani pun turut juga bersedih di sana, terharu dengan seluruh kinerjanya, di mana kalau kita melihat ataupun kita flashback ke masa bakti 2019 hingga 2024 ini, anggota DPR RI ataupun dunia ini ataupun Indonesia ini harus berjibaku dengan adanya COVID-19, di mana kita akan menghadapi dunia geopolitik yang sangat luar biasa, belum juga ekonomi, di mana kalau kita lihat pada saat COVID-19 ini ekonomi sempat menurun, tapi dengan kebersamaan dari seluruh anggota DPR RI dan juga masyarakat Indonesia bisa bangkit kembali dari keterpurukan tersebut. Betul, bagaimana juga kalau kita lihat banyak sekali torehan yang dihasilkan oleh DPR RI periode 2019-2024, di mana banyak sekali undang-undang yang dilahirkan untuk menguntungkan masyarakat Indonesia. Kita berharap bahwasanya nanti hari ini tepatnya pelantikan dari anggota DPR periode 2024 hingga 2029 ini menjadi anggota yang menjadi aspirasi yang sangat lebih baik lagi, bisa memberikan evaluasi yang terbaik, apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan pemaparan dari Puan Maharani yang sempat mengatakan bahwa untuk kedepannya sebentar lagi akan dilantik anggota DPR RI yang baru, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadikan bahan evaluasi ketika pada saat periode 2019 hingga 2024 ini ada kesalahan ataupun ada yang harus perlu diperbaiki. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam pidato terakhir di PBB, isu Palestina menjadi isi pidato Menteri Luar Negeri, dan tak hanya itu, Retno Marsudi juga merespon pidato Israel. Menlu Retno meragukan pernyataan Benjamin Netanyahu yang menyatakan Israel ingin berdamai. Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi pada sesi debat umum sidang ke-79 Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat. Diketahui jadwal pidato keduanya berselang hari usai pidato Netanyahu Berda di podium Majelis Umum pada Jumat 27 September 2024. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth. And here's the truth. Israel seeks peace. Israel yearns for peace. Israel has made peace and will make peace again. Menanggapi hal tersebut, Retno menyampaikan pesan pada forum yang sama sehari kemudian di markas besar PBB. Dengan tegas, Retno meragukan pernyataan Netanyahu. Retno meragukan keinginan tersebut karena Israel melakukan serangan udara di Beirut, Lebanon. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution. Mr. President, the overwhelming majority of the UN members strongly support the two-state solution, and this is the right time to walk the talk. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinians equal footing
on the world states and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. If each of us does it, for sure it will give impact. The recognition of Palestine today is an investment that will yield a more peaceful, just, and human world tomorrow. Once again, Indonesia urged the permanent members of the Security Council to concretely act to immediately stop Israel from blatantly violating international law and to end Israel impunity. The mandate of the Security Council is to maintain peace, to create peace, not to maintain and prolong wars, or even worse, to support the perpetrator of atrocities. Inaction means complicity. Pernyataan Menlu tersebut mendapatkan sambutan riuh tepuk tangan daripada delegasi yang hadir. Dalam pidatonya, Retno menyebut pengakuan terhadap Palestina artinya menginvestasikan sebuah dunia yang lebih damai, adil, dan berperi kemanusiaan. Retno juga sampaikan pihak yang paling mampu menghentikan isu yang terjadi terhadap Palestina adalah Dewan Keamanan PBB. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, merespon isu mengenai dirinya yang digadang-gadang akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dan Fadlizon mengatakan urusan komposisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon tidak ingin berandai-andai mengenai isu jika dirinya terpilih menjadi seorang menteri di pemerintahan Prabowo mendatang. Fadli menegaskan saat ini dirinya hanya ingin fokus menyelesaikan tugasnya di parlemen dan melanjutkan kerja-kerja di internal partai. Sebelumnya nama Fadlizon center diisukan bakal menjadi Menteri Luar Negeri atau Menteri Kebudayaan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski demikian, Fadli juga menepis isu tersebut dan meminta seluruh pihak menunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Kalau soal kabinet itu hak prerogatif Presiden dan itu kan baru nanti setelah 20 Oktober. Sepenuhnya saya kira itu hak prerogatif Presiden terpilih dan kalau soal itu hanya beliau yang tahu gitu. Pos kementerian Abang di kebudayaan? Nggak tahu saya, pokoknya itu nanti hak prerogatif Presiden lah. Tapi Mas Fadli, kalau Mas diamanatkan untuk jadi menteri gimana sih Pak? Ya nggak mau berandai-andai lah, kita lihat aja dulu nanti. Ini kita menyelesaikan tugas satu persatu dulu. Tapi obrolan Abang dengan Pak Prabowo misalnya untuk menyusun kabinet? Itu hak prerogatif sepenuhnya Pak Prabowo. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sedangkan itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam sidang umum ke-79 PBB di Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Retno sebagai Menlu Indonesia sampaikan dunia menghadapi banyak tantangan. Bersamaan juga Indonesia berkontribusi mengatasi berbagai permasalahan isu global, termasuk Palestina. Mengawali pidatonya di debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-79, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga sekaligus berpamitan dalam berpidato untuk terakhir kalinya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam pidatonya, Retno sampaikan dalam satu dekade jabatannya sebagai Menlu Republik Indonesia, dunia menghadapi banyak tantangan. Bersamaan juga Indonesia berkontribusi mengatasi berbagai permasalahan isu global, salah satunya Palestina. This is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. A decade of so many challenges, but at the same time, a decade of Indonesia many contributions in addressing global issues. One of them is Palestine. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced?
or when 100,000 Palestinians are killed, or when a regional armed conflict breaks out. That will be too late. Dalam sidang itu, Retno menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak merdeka. Diketahui pada 20 Oktober nanti Retno akan melepas jubah Menlu Indonesia. Retno Marsudi merupakan salah satu Menteri Presiden Jokowi yang genap 2 periode menjabat tanpa reshuffle. Usai pensiun, Retno tak benar-benar rehat. Retno mendapat kepercayaan untuk menjadi utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk isu air global, isu yang berdampak pada kehidupan manusia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi posko pengungsian gempa di Desa Ciberem, Kabupaten Bandung pada Rabu kemarin. Dan dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penanganan bencana tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Kemensos mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dukungan logistik dan pembangunan shelter. Menurutnya, pemerintah selalu bekerja sama dalam menangani bencana. Kemensos telah menyalurkan bantuan lebih dari 3 miliar rupiah, termasuk santunan bagi korban meninggal dan luka-luka. Selain itu, berbagai bantuan seperti logistik, fasilitas tenda, dapur umum juga telah disalurkan. Serta layanan dukungan psikososial telah diberikan untuk mendukung pemulihan para penyintas. Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial dalam rangka mengantisipasi kerawanan bencana itu punya beberapa posko lah. Sederhananya itu posko yang menjadi buffer stok kita. Ada 600 titik. Nah, di lumbung sosial ini kita punya 600 titik lebih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Ketua DPR RI Puan Maharani ini menyampaikan pidato di rapat paripurna terakhir di hadapan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 pada Senin 30 September 2024. Dalam beberapa momen saat menyampaikan pidatonya, Puan terlihat menangis sambil sesekali menyeka air matanya yang turun. Melalui pidato Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna DPR RI terakhir, Puan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan rakyat kepada DPR sehingga dapat menjalankan kedaulatan rakyat yang diamanatkan kepada DPR. Atas nama pimpinan DPR RI, Puan juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjalankan tugas. Puan juga menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang dilakukan selama ini. Tak hanya itu, dalam beberapa momen saat menyampaikan pidatonya, Puan terlihat menangis sambil sesekali menyeka air matanya yang turun. Esok, tanggal 1 Oktober 2024, para calon anggota DPR RI, hasil pemilu tahun 2024, akan mengucapkan sumpah janji di hadapan sidang paripurna Dewan. Untuk memulai tugas anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Selamat bertugas kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Dan bagi anggota DPR RI yang belum terpilih kembali, selamat bekerja dan mengabdikan diri di tempat tugas yang baru, serta terus menjalankan komitmennya membangun Indonesia, terus mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, di masa akhir jabatan DPR RI 2019 hingga 2024, kalau misalnya kita melihat terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Puan Maharani selaku Ketua dari DPR RI ini beberapa kali menyekat tangisannya dan juga cukup terharu karena masanya akan berakhir seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan pengumuman yang disampaikan oleh Puan Maharani yang menyampaikan bahwa akan ada anggota DPR RI yang baru sekitar 500 sekian dan juga akan ada 152 DPD RI yang nantinya juga akan dilantik dari 38 provinsi dan masing-masing adalah 4 orang. Betul, sebagai pimpinan dari DPR RI, Puan pun menyampaikan permintaan maaf selama menjabat jikalau memang ada kurang-kurang sebagai pimpinan DPR RI seperti dan kita itu, berharap bahwasanya nanti anggota DPR yang terpilih bisa melanjutkan kerjanya dengan baik dan pastinya menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah. Betul, dan juga terus memberikan mendengarkan seluruh aspirasi dan juga kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia ini sesuatu yang bisa membangun seluruh anggota DPR RI dengan jauh lebih baik lagi.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 17 tahun 2024. Menpora mengatakan bahwa bantuan pemerintah untuk Peparnas tahun ini mencapai 290 miliar rupiah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah untuk dukungan penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional 2024. Penandatanganan dilakukan antara pejabat pembuat komitmen pada Asisten Deputi Olahragawan Andalan Kemenpora, Darmo Susilo, PPK pada Asisten Deputi Standarisasi Akreditasi Sertifikasi Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora, Bastaman Harahap, serta Ketua Pelaksana PB Peparnas 2024 DB Susanto. Menpora Dito mengatakan bantuan pemerintah tersebut mencapai 290 miliar yang diharapkan penyelenggaraan Peparnas tahun ini bisa terselenggara dengan sukses dan lancar. Menyerahkan angka nominal di 290 yang mana sebelumnya juga bertugas pada ajang PON Aceh Sumut. Menpora menyerahkan angka nominal di 290 miliar yang akan dikelola di panitiaan kepada PB, Panitia Besar Peparnas yang diketuai Pak DB Susanto dan juga selaku Kajari Surat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kemenpora Gateball Club menggelar turnamen perdana bertajuk dengan KGC Cup 1 di lapangan RS On Cibubur. Oleh karena itu, KGC Cup 1 menjadi langkah awal yang penting dalam upaya memasyarakatkan olahraga ini. Kemenpora Gateball Club atau KGC menggelar turnamen gateball di lapangan RSON Cibubur pada Sabtu pagi 28 September 2024. Bertajuk KGC Cup 1, turnamen ini dibuka langsung oleh Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora RI Suyadi Parwiro. Dalam sambutannya, Suyadi memberikan apresiasi atas penyelenggaraan KGC Cup 1 ini. Pasalnya, turnamen seperti ini turut andil dalam memasyarakatkan dan memasifkan olahraga gateball di tanah air.
Terlebih kini Gatball telah dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lebih lanjut, Suyadi mengharapkan Persatuan Gatball seluruh Indonesia mendorong KGC Cup agar bisa meningkatkan menjadi kejuaraan nasional. Bagi kami di olahraga masyarakat, Bapak Ibu, tentu saja tadi disebut ini adalah traditional games. Sekarang udah masuk di PON, sebuah prestasi yang sangat layak kita apresiasi. Tapi sisi lain ini adalah juga games yang konteksnya akan lebih kita dorong untuk kami di olahraga masyarakat. Tentu saja bagaimana makin banyak masyarakat, tetangga, teman untuk menjadi bagian yang ikut memainkan dan bermain gatball. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Gufron terbukti melanggar etik dan disanksi potong gaji 20% selama 6 bulan. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan sanksi tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024. Dalam keterangannya, Cahya belum memerinci apakah ada berkas-berkas pemberitahuan pemotongan gaji yang akan diserahkan ke Gufron. Dirinya kembali memastikan bahwa sanksi potong gaji ke Gufron akan berlaku mulai 1 Oktober. Nurul Gufron dijatuhi sanksi potongan gaji 20% selama 6 bulan karena dinilai terbukti melanggar kode etik terkait mutasi pegawai Kementerian Pertanian bernama Andi Dwi Mandasari atau ADM. Selain sanksi pemotongan gaji, pimpinan KPK ini juga mendapat sanksi berupa teguran tertulis. Putusannya Dewas itu kan nanti per 1 Oktober. Jadi laksananya per 1 Oktober. Berarti potong gajinya baru dari 1 Oktober sampai 6 bulan? TMD-nya 1 Oktober. Udah ada surat atau berkas-berkas yang dikasih ke Pak Gufron belum dari Sekjen? Kan nanti kan setelah 1 Oktober, pada saat 1 Oktober itu baru nanti langsung ada potongan. Ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye milik dari pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan juga Suswono dirusak oleh orang tidak dikenal. Merespon hal itu, Emil hanya mendoakan oknum yang merusak APK agar mendapatkan hidayah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendoakan pelaku yang telah melakukan pengerusakan terhadap alat peraga kampanye Ridwan Kamil Suswono agar mendapatkan hidayah. Emil mengaku dirinya tidak menaruh dendam kepada oknum yang tak bertanggung jawab tersebut, melainkan dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menghargai dan menghormati. Sebab menurut Emil, pengerusakan alat peraga kampanye atau atribut masuk ke dalam pelanggaran aturan. Ya, saya hanya menghimbau saja, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak suka, ya tidak usah pilih di TPS. Tapi kalau sudah merusak atribut, itu kan melanggar aturan. Saya doakan orang-orangnya dapat hidayah. Itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dan juga saya lihat terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono ini, kalau misalnya kita melihat antara pembagian tugas untuk memberikan sebuah kampanye ini dibagi-bagi ya, dimana kalau misalnya kita melihat ini Ridwan Kamil dan juga Suswono terlihat tidak bersamaan, tapi menurut kami kita melihat bahwa keduanya ini bisa melakukan tugasnya dengan di daerah masing-masing agar seluruhnya bisa diratakan dan juga bisa memeratakan seluruh di kota Jakarta seperti itu ya. Dan memang namun disayangkan banyaknya alat peraga kampanye dari pasangan nomor urut 1 ini rusak dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana memang kalau kata Ridwan Kamil sendiri, ia menjawabnya dengan santai dan ia berharap bahwasanya oknum tersebut diberikan hidayah dan agar tidak merusak demokrasi 2024 ya, karena memang momen seperti ini 5 tahun sekali, kita berharap bahwasanya masyarakat juga mendukung segala kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur. Iya, kalau misalnya kita melihat terkait dengan sifat dari Ridwan Kamil ini, ada sosok yang sangat rendah hati, di mana kalau misalnya kita melihat banyak sekali pengerusakan dan juga seseorang yang ingin menghancurkan dirinya juga tidak mengambil pusing, tidak mengambil langkah yang sangat arogan juga, tapi dengan menjawabnya dengan santai, tidak terburu-buru dan juga hanya mendoakan saja mudah-mudahan oknum-oknum ataupun orang yang tidak dikenal itu bisa mendapatkan sebuah hidayah agar nantinya tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan juga Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Hantaru 2024 Run and Fun. Dan AHY berharap kegiatan ini membuat seluruh pegawai di Kementerian ATR BPN semakin solid dan juga kompak. Hantaru 2024 Run and Fun 5K ini melewati rute starting point dari Jalan Sisingamaraja atau depan kantor Kementerian ATR BPN, Jalan Trunojoyo, Jalan Walter Moknisidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Sisingamaraja, Jalan Rade Patah 2,
U-turn Raden Patah, hingga finish kembali di kantor Kementerian ATR BPN. Menteri AHY berharap Hantaru 2024 Run and Fun 5K menjadi bagian dari membangun solidaritas antar pegawai sehingga kerja-kerja di lapangan menjadi semakin baik. Menteri AHY mengaku senang melihat antusiasme para peserta yang mengikuti kegiatan hari ini. Ia juga berharap kegiatan semacam ini bisa kembali berlangsung di peringatan Hantaru di tahun-tahun mendatang. Ketua Pelaksana Hantaru 2024 Run and Fun 5K Reni Widiawati melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 1.700 peserta dari pegawai Kementerian ATR BPN dan berbagai komunitas lari lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas juga melakukan MOU dengan KPK pada Jumat siang kemarin. Dan MOU tersebut sebagai upaya untuk pembangunan dan pencegahan sistem birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel. Azwar Anas tiba di gedung KPK sejak Jumat siang dan tampak keluar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Azwar mengaku tak ada hal lain yang dilakukan selain menandatangani MOU dengan KPK soal upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi agar transparan, akuntabel, dan kredibel. Sesuai arahan Presiden Jokowi, sistem birokrasi tersebut nantinya berbasis elektronik. Dengan adanya sistem seperti ini, pemerintah mendorong agar kementerian dan lembaga dapat mendorong pengintegrasian aplikasi tersebut. Diharapkan dengan adanya MOU ini dapat membantu masyarakat dengan jangkauan yang lebih banyak untuk Indonesia Emas 2045. Kami telah tanda tangan MOU dan juga salah satunya kita ingin perkuat sebagaimana arahan Pak Presiden sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan SPBE yang bagus, yang tepat ini akan mengkonsolidasikan birokrasi lebih transparan dan arahan Presiden tidak boleh lagi belanja aplikasi karena sekarang hampir setiap inovasi memunculkan aplikasi baru. Akhirnya apa yang terjadi, rakyat bukan semakin mudah mendapatkan layanan, tapi rakyat semakin sulit karena banyaknya aplikasi yang dibuat. Oleh karena itu kami tadi ingin bersama dengan KPK mendorong kementerian lembaga dan pemerintah daerah mendorong pengintegrasian aplikasi sebagaimana arahan Bapak Presiden. Sekarang ada lebih dari 27 aplikasi yang ini tidak saling terhubung. Nah, oleh karena itu setelah benchmark di seluruh dunia, ternyata beberapa negara itu membuat apa yang disebut dengan GovTech. Government Technology. Sekarang ini setiap kementerian punya tim IT masing-masing tapi tidak terhubung. Nah, sekarang GovTech sudah ada. Tanggal 30 September besok kita luncurkan rilis terbatas. Rilis terbatas INA Digital. Ini memaksa beberapa layanan ini dijadikan satu. Salah satunya adalah yang ada di Smart ASN ada 2.000-an lebih sistem aplikasi pemerintah nanti dijadikan satu. Begitu juga ada Sakti dan lain-lain. Intinya dengan digitalisasi ini harapan kita pelayanan publik lebih transparan, begitu juga terkait dengan pelayanan di birokrasi akan jauh lebih cepat dan berdampak untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai langkah evaluasi pemerintah terhadap kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Menhub sempat menyapa para penumpang WUS di Stasiun Halim, Jakarta Timur sebelum naik ke dalam kereta. Selain evaluasi, perjalanan Menhub ke Bandung juga dalam rangka menghadiri ulang tahun KAI. Menurut Budi Karya, kinerja WUS sejauh ini sudah sangat baik. Ia juga menceritakan rencana WUS yang akan dikemudikan para masinis warga negara Indonesia. Tercatat ada 8 masinis yang sudah bisa mengoperasikan kereta cepat hasil kerjasama dengan Cina itu. Kedepannya ia berharap peran WNI bukan hanya sebagai masinis saja, tapi hingga level perawatan, pembangunan, dan lainnya. Pada kesempatan itu, Budi Karya menyebut WUS terus mengalami peningkatan, baik dari sisi operasional maupun jumlah penumpang. Ia juga bercerita sempat bertemu warga negara Singapura yang memberikan pujian terhadap WUS. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa terkait dengan kereta cepat atau yang biasa kita kenal dengan WUS. Ini kalau misalnya kita menandakan bahwa Indonesia ini sudah semakin modern ya, betul, sudah serba digital. Apalagi kalau misalnya kita melihat di IKN ini pembangunannya sudah cukup merata hingga 90% dan ini menandakan bahwa Indonesia sudah semakin modern, di mana dari Menhub Budi Karya Sumadi juga telah menjajal kembali dari kereta cepat tersebut untuk melakukan sebuah evaluasi terkait dengan perkembangan yang dilakukan oleh kereta cepat Indonesia. Betul, bagaimana juga ada pesan dari Presiden Joko Widodo
Widodo kepada Menhub, di mana selalu untuk mengevaluasi bagaimana transportasi dari masyarakat, dan terbukti memang di kereta cepat ini Menhub menyampaikan bahwa masyarakat juga sangat nyaman menggunakan kereta cepat tersebut. Betul, dan nantinya juga masinis ini akan dilakukan ataupun akan diperuntukkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Seperti itu ya, sekitar ada 20 orang nantinya yang akan terpilih, dan mudah-mudahan seluruh dari masinis ataupun dari pengembangan, pelayanan ini bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun dari warga negara Indonesia. Dan kalau misalnya kita melihat terkait dengan Menhub, Budi Karya Sumadi juga sempat mengatakan bahwa kita ini mendapatkan sebuah apresiasi dan juga pujian dari warga Singapura, dan ini juga salah satu langkah yang sangat luar biasa, pencapaian yang sangat hebat, dan tentunya juga ke depannya mudah-mudahan kereta cepat ini bisa lebih modern dari negara-negara lainnya. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya terkait Pilkada Serentak 2024, di mana Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengunjungi kawasan Waduk Aseni, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Dan kedatangan Ridwan Kamil untuk menyerap aspirasi ratusan ibu-ibu di daerah tersebut. Menurutnya, salah satu program yang bisa menjadi solusi untuk para ibu-ibu Jakarta itu dengan membuat pasar murah di Jakarta. Di situ para ibu-ibu bisa membeli berbagai macam bahan sembako dengan harga murah. Ridwan Kamil datang ke Waduk Aseni untuk menyapa warga Jakarta, khususnya ratusan ibu-ibu yang mengikuti senam bersama gelaran PAN. Antusias warga di kawasan Waduk Aseni itu pun menjadi penyemangat pula baginya untuk selalu turun ke lapangan menyapa warga. Selain berolahraga bersama, RK menyempatkan diri menyampaikan beberapa program unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Menurut dia, masyarakat yang hadir senang dengan beberapa program tersebut. Seperti diketahui, pasangan Ridho memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja. Subsidi pangan diberikan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara subsidi transportasi publik membantu masyarakat mengakses mobilitas yang lebih terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Cagup Jakarta Ridwan Kamil mengaku bahagia usai menyaksikan pagelaran lenong yang diselenggarakan oleh Sanggar Budaya Betawi Oplet Robet di Jakarta Timur. Ia pun mengaku berkomitmen untuk memperluas pentas-pentas lenong Betawi ke seluruh wilayah Jakarta bila terpilih.
RK mengaku merasakan kebahagiaan yang luar biasa di hatinya dan mengaku ingin terus memperluas pentas budaya Lenong. Kader Golkar itu pun menyatakan berniat untuk menyisipkan pentas Lenong ke sekolah guna melestarikan kebudayaan tersebut. Upaya lain yang ingin dia lakukan adalah mensinergikan kegiatan Car Free Night miliknya yang direncanakan dilakukan sebulan sekali di setiap kecamatan dengan pentas Lenong. Dia ingin pagelaran itu disisipkan sebagai salah satu kegiatan dalam kegiatan itu. Selain itu, RK mengaku akan memanfaatkan Lenong sebagai media sosialisasi program pemerintah, sebab menurutnya melalui hiburan sosialisasi program akan lebih mudah diterima warga. RK menyaksikan pentas Lenong dari Sanggar Oplet Robet. Dalam pagelaran itu terlihat pelenong populer seperti Opi Kumis dan juga Bang Madin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dan dalam kampanye Bang Dul berjanji akan meningkatkan intensif bagi penggerak PKK serta menambah anggaran perawatan RPTRA. Kedatangan Bang Dul Cawagup nomor urut 3 disambut hangat oleh warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Warga yang didominasi oleh kaum ibu ini menyempatkan untuk berfoto selfie bersama pasangan dari Cagup Pramono Anung tersebut. Dalam dialognya dengan warga, Bang Dul memastikan tidak akan ribet dalam kepengurusan apapun di kantor kelurahan, serta memperluas lapangan kerja. Selain itu, mantan gubernur Banten tersebut juga berjanji akan meningkatkan seluruh pegiat PKK dan menggaji hansip yang selama ini gajinya dari iuran warga, serta menambah anggaran untuk perawatan RPTRA. Dibikin, cuman kemarin nggak sempat dijaga, misalnya kan. Sementara RPTRA itu kan lahan untuk anak-anak main, berkumpul. Kemarin lupa untuk dianggarkan untuk renovasi segala macam. Nah, artinya itu harus kita jaga. Makanya kita kan kadang-kadang suka bikin tapi nggak suka jaga. Oke. Di akhir kampanyenya, pemeran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini mengajak warga Kembangan Selatan untuk memilih pasangan urut nomor 3 dalam Pilgub Jakarta agar Jakarta menyala dan kagak ribet. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengunjungi pemukiman warga di Cideng Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang kemarin. Dan Pramono berjanji pihaknya akan memberikan perhatian khusus kepada warga, terutama yang bermukim di kawasan bantaran rel kereta Cideng. Pramono mengungkapkan persoalan utama yang dihadapi warga bantaran rel kereta api antara lain adalah selokan dan pagar untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Menurut Pramono, kesejahteraan yang merupakan hal paling mendasar untuk masyarakat seringkali tidak tertangani. Pramono pun berjanji akan mengakomodir harapan warga Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah Cideng, Jakarta Pusat. Paling utama memang keluhan warga di pinggir rel dan juga selokannya yang tidak mengalir dengan baik. Padahal yang di pinggir rel ini sudah dari gubernur ke gubernur mengajukan proposal untuk perbaikan, mereka dibuatkan pagar yang sederhana supaya mereka katakanlah kalau ada kereta lewat itu tidak ada yang kecelakaan. Kalau dilihat biayanya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi memang ya saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi empati saya pribadi. Saya sudah minta Mbak Waude yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jakarta dari dapil ini, apa yang jadi proposal atau permintaan itu mudah-mudahan kita bisa penuhi karena angkanya nggak besar. Nah, yang seperti ini kan tergantung bagaimana kesungguhan dari seorang pemimpin, dan ini juga ujian bagi saya pribadi karena saya dari kecil melihat yang begini, maka saya terus terang yang begini ini menurut saya lebih menyentuh hati secara pribadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Calon ataupun Cagup DKI Jakarta Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung ini melakukan sebuah kampanye di berbagai daerah di Jakarta seperti itu ya. Kalau kita melihat Ridwan Kamil ini melakukan berkampanye di Waduk Aseni untuk menyerap seluruh aspirasi dari ratusan ibu-ibu yang ikut turut menggelar dari senam yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional seperti itu ya. Dan Ridwan Kamil juga menyarankan akan membuat sebuah pasar murah bagi ibu-ibu nantinya untuk bisa membeli dan juga membeli dan juga menjual sebuah harga bahan pokok yang sangat murah. Dan tak hanya dari Ridwan Kamil, ini juga ada pasangannya Suswono yang juga ikut berkampanye, di mana ia menyaksikan pentas-pentas lenong dari Betawi dan berharap juga bahwasanya budaya dari Betawi sendiri ini akan diperluas juga pada generasi muda agar tidak hilang dari budaya Betawi sendiri. Iya, dan Ridwan Kamil juga mengucapkan turut sangat bahagia dan juga mengapresiasi lenong yang dilakukan oleh Sanggar Robet seperti itu ya, Oplet Robet, dan mudah-mudahan ini jika beliau terpilih ini akan menyebarluaskan ke seluruh wilayah yang ada di Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melanda Gedung Bakamla Republik Indonesia di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 16 orang tukang yang juga tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung langsung dilakukan untuk pemeriksaan. Kebakaran yang melanda Gedung Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat masih dalam proses pemadaman. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran Kota Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 16 unit mobil damkar untuk berupaya melakukan pemadaman. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang meninjau langsung lokasi kebakaran mengungkapkan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran yang melanda gedung 6 lantai tersebut. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun api yang berkobar hebat sejak pukul 6 pagi menyebabkan kerusakan paling parah di lantai 6 yang merupakan kantor Komnas Perempuan. Susatyo menambahkan, saat kebakaran terjadi, kondisi gedung dalam keadaan kosong. Hanya saja ada aktivitas renovasi gedung yang dilakukan sejumlah pekerja. Selain di lantai 6, api yang berkobar hebat juga merambat ke lantai 5, 4, 3, dan 2. Dan gedung Bakamla ini terdiri dari 6 lantai. Di lantai 6 itu adalah kantor dari Komnas Perempuan. Kemudian di lantai 3 juga ada kantor dari Yayasan Bung Karno. Dan terlihat dari gedung ini memang kerusakan paling parah itu adalah pada lantai 6. Dan memang pada lantai 6 ini ada renovasi yang dilakukan sehingga 16 orang tukang saat ini kami lakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah nanti pendinginan kami akan mulai melaksanakan olah TKP kebakaran dan tentunya nanti bersama Puslapfor Mabes Polri. Dan saat ini proses masih kami lakukan dan ruas jalan menuju ke arah Gedung Bakamla ini, yaitu tepatnya di depan Tugu Proklamasi ini masih kami lakukan penutupan dan kita berdoa semoga segera bisa pendinginan dan kami bisa melaksanakan olah TKP. Untuk penyebab tentunya masih akan kami dalami, kami lakukan penyelidikan. Tentu nanti keterangan-keterangan dari para tukang ini cukup membantu, sekaligus juga kami masih berharap bahwa semua CCTV yang berada di dalam gedung ini recorder masih bisa kami lakukan pemeriksaan.
Selain tengah memeriksa sebanyak 16 orang tukang yang tengah mengerjakan proyek renovasi di lantai 6 gedung tersebut, polisi juga akan melakukan olah TKP dengan mendatangkan pihak Puslap 4 Mabes Polri usai kebakaran dinyatakan padam. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sebuah gedung di Jalan Proklamasi Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dilaporkan terbakar pada Minggu pagi kemarin. Dan setelah mengerahkan 21 unit gabungan dari 103 personil, proses pemadaman dinyatakan selesai. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @humascheckfire, telah terjadi kebakaran pada sebuah gedung di Jalan Proklamasi Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 29 September 2024. Menindaklanjuti laporan kebakaran, pemadam Jakarta dikerahkan. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 6.27 waktu Indonesia Barat, lalu sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Setelah mengerahkan sebanyak 12 unit gabungan yang terdiri dari 17 unit dari Jakarta Pusat, 2 unit dari Jakarta Timur, dan 2 unit dari Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta, serta 103 personil. Proses pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Keamanan Laut atau Bakamla berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat hangus terbakar. Akibat kebakaran ini, sistem Pusat Informasi Maritim Bakamla terdampak. Asap hitam dan tebal terlihat membumbung pada Minggu 29 September 2024 pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terjadi kebakaran hebat di lantai 6 Gedung Badan Keamanan Laut berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran ini terjadi saat 16 tukang bangunan sedang melakukan renovasi. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta menerima laporan mengenai kebakaran ini sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Salah satu saksi mata menuturkan terdengar beberapa kali suara ledakan dari lantai atas Gedung Bakamla, diiringi kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Akibat kebakaran ini, sistem Pusat Informasi Maritim Bakamla juga terdampak. Sebanyak 19 unit mobil dan 95 personil damkar dikerahkan. Dugaan sementara kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik, namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, polisi telah mengantongi 10 nama pelaku terkait dengan pembubaran acara diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh di Kemang, Jakarta Selatan. Pembubaran diskusi itu mengakibatkan sejumlah peralatan rusak, mulai dari banner hingga proyektor. Acara diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Kemang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dibubarkan oleh orang tak dikenal. Dan kini polisi telah mengantongi nama 10 orang pelaku. Pembubaran dan juga pengerusakan acara diskusi itu terjadi di sebuah hotel di Kemang pada Sabtu pagi 28 September 2024. Pihak kepolisian mengatakan tengah melakukan pengamanan untuk unjuk rasa di depan hotel tempat acara diskusi berlangsung. Namun secara tiba-tiba terdapat sekelompok orang tak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Dan dipastikan 25 orang itu tak dikenal, berbeda dengan massa yang menggelar unjuk rasa. Hingga kini kepolisian sudah berkoordinasi dengan pihak hotel atas dugaan pengerusakan dan juga mendalami kerugian yang ditimbulkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi atau peristiwa lainnya di mana seorang pria tertangkap basah mencuri kabel dan juga ponsel di kawasan LTC Glodok, Jakarta Barat. Sempat melarikan diri namun pelaku tak berhasil lolos dan berhasil diamankan oleh warga dan petugas keamanan di lokasi. Viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pengunjung melakukan pengejaran pada seorang pria di dalam sebuah pusat perbelanjaan LTC Glodok, Jakarta. Dalam video terlihat pria bertelanjang dada tersebut lari tunggang langgang ketika beberapa warga mengejarnya dan meneriakinya maling. Saat itu pelaku berusaha kabur menuruni tangga berjalan. Naasnya justru jatuh dan terguling. Pria tersebut bangkit dan mencoba kembali kabur. Tak berselang lama pelaku pun berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga dan petugas keamanan sekitar. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan dinilai nekat dan sangat tidak dibenarkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tak terima pacarnya dilecehkan. Pria di Makassar dipenjara usai pukul pelaku begal payudara hingga tewas. Dan polisi menangkap pelaku dan menetapkan sebagai tersangka. Pria di Makassar ditangkap polisi usai tonjok pelaku pelecehan seksual hingga meninggal dunia. Pria berinisial HK melakukan penganiayaan terhadap HL lantaran melakukan begal payudara terhadap kekasihnya S. Kejadian bermula saat HK berniat untuk menjemput kekasihnya berinisial S di sebuah kafe di mana tempatnya bekerja. Namun, tiba-tiba pria paruh baya menghampiri S dan memegang payudaranya. Pelecehan seksual tersebut membuat kekasihnya tak terima hingga menghampiri dan langsung memukulnya.
Dalam video terlihat detik-detik pemukulan terjadi tak berselang lama. Si pelaku begal terkapar di atas trotoar. HL mengalami luka patah tulang tengkorak serta pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul. Pria HL sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama 5 hari, namun akhirnya meninggal dunia. Wakapolres Pelabuhan Makassar, Kompol Nurhaini, sampaikan atas tindakan pemukulan tersebut, HK dikenakan jeratan pasal 351 atau ayat 3 KUHP, ancaman hukuman maksimal penjara 7 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepada perempuan Indonesia, kalau misalnya kita melihat kejadian seperti ini sangat disayangkan untuk harus tetap berhati-hati, apalagi perempuan ya harus bisa menjaga harkat dan juga martabatnya, di mana begal ini tidak hanya melakukan begal terhadap fisik saja seperti itu ya, ataupun perampokan dengan senjata tajam, tapi juga begal ini bisa dilakukan sebagai pelecehan kepada perempuan. Dan kalau kita lihat memang peristiwa ini terjadi karena pacarnya sendiri tidak terima bahwasanya pacarnya dilecehkan oleh salah satu pelaku. Namun memang sebaiknya apabila menemukan pelanggaran, kita sebaiknya langsung saja lapor kepada petugas yang berwajib agar tidak terjadi seperti ini. Bahkan kalau kita ketahui Festi dan pemirsa ini akhirnya pelaku dijerat dengan hukuman 7 tahun penjara. Ya, namanya juga kalau misalkan namanya pembunuhan atau hingga sampai meninggal dunia, tidak ada yang bisa dibenarkan. Namun juga seorang pria itu memang tidak merasa terima ketika pacarnya dilecehkan oleh seorang begal payudara seperti itu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah catatan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa lebih berhati-hati lagi, bisa bersabar lagi. Apalagi kalau misalnya kita melihat adegan ataupun kejadian yang kurang menyenangkan, ini bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Dan kita doakan mudah-mudahan pelaku ini bisa diberikan sebuah tidak ada lagi melakukan hal-hal di luar sana lagi seperti itu ya. Ini bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk semuanya agar kita nantinya lebih berhati-hati dan juga waspada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.